Saya akan membahas mengenai perbandingan pendidikan negara Islam, yaitu mengenai sistem pendidikan di Cina. Cina atau Tiongkok atau nama lengkapnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi dan menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap orang. Setiap negara memiliki sistem untuk memajukan para pelajarnya agar memiliki ilmu dan daya saing yang kuat di bidangnya. Salah satunya negara Cina atau sering disebut sebagai negeri tirai bambu. Cina dikenal sebagai negara terbesar di benua Asia dan terbesar ketiga di dunia. Selain itu, negara ini juga dikenal menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sikap orang Cina yang mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya telah melahirkan sebuah filosofis orang Cina mengenai pendidikan, dan pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem pendidikan kuno di Cina. Tradisi pemikiran falsafah di Cina bermula sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan durasi waktu 3 tahun. Selanjutnya yaitu ada sekolah dasar dengan durasi waktu 6 tahun. Selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dengan durasi waktu sama dengan Indonesia yaitu 3 tahun. Dan selanjutnya ada sekolah menengah atas atau SMA dengan durasi waktu 3 tahun. Dan untuk jenjang pendidikan akademi atau D3 dengan durasi waktu 2-3 tahun, dan pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana strata 1 4 tahun, dan pasca sarjana atau master 2-3 tahun, dan doktor S3 dengan durasi waktu 3 tahun. Sistem pendidikan Cina, manajemen pendidikan di Cina tersentralisasi, mulai dari level pusat, provinsi, kota media, kabupaten, dan termasuk daerah otonomi. Pendidikan di Cina terdiri atas 4 sektor, yaitu Basic Education, Technical dan Vocational Education, Higher Education, dan Adult Education. Selain yang 4 tadi, Cina juga mempunyai pendidikan prasekolah yang materinya meliputi permainan, olahraga, kegiatan kelas, observasi, pekerjaan fisik, serta aktivitas sehari-hari. Sistem pendidikan di Cina hampir sama dengan di Indonesia. Hanya saja bedanya pendidikan di Cina sepenuhnya ditanggung negara dan gratis, bahkan ada uang saku bagi siswa yang kurang mampu. Pendidikan wajib di Cina yaitu selama 9 tahun, dan bila tidak disekolahkan maka orang tuanya akan dihukum. Wow, berat ya. Pengembangan pendidikan karakter di Cina menekankan pada pengembangan aspek-aspek individu yang dirangkum dalam slogan moral, intelektual, fiskal, dan estetika. Kurikulum di Cina yaitu mempunyai tujuan untuk mengaktifkan pembelajaran dengan cara yang aktif dan hidup dan berkembang secara moral, intelektual, dan fisik dengan cara pengembangan semua potensi. Dan untuk pengembangan semua potensi, Cina mempersiapkan generasi-generasi baru yang memiliki cita-cita kebajikan moral yang dididik dalam disiplin, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggabungkan keterampilan sesuai dengan kemampuannya, minat, dan bakatnya melalui bimbingan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru-gurunya di sekolah. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis itu menimbulkan pertanyaan, sebegitu istimewakah Cina sehingga disebut dalam sebuah hadis. Dan ternyata memang benar bahwa negara Cina merupakan negara yang sangat memperhatikan kualitas pendidikan masyarakatnya.
Semoga dengan ini kita dapat mengambil pelajaran berharga dari sistem pendidikan di Cina, sehingga tujuan pendidikan nasional Indonesia dapat terrealisasi dan tentunya kita hanya mengambil sesuai dengan pandangan dan karakter bangsa Indonesia kita.